dampak-dampak negatif dari letak geografis Indonesia. Ternyata kalau kita lihat struktur geografis Indonesia, di mana Indonesia terletak di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Bahkan Indonesia terletak di dua samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Bahkan Indonesia terletak di tiga lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Filipina ya. Ini yang menjadikan Indonesia itu memiliki dampak-dampak negatif secara letak geografisnya. Apa saja dampak negatifnya? Mari kita bahas ya. Yang pertama, Indonesia sangat rawan bencana alam, terutama gempa bumi. Indonesia itu sangat rawan dengan gempa bumi dikarenakan terletak di tiga lempeng tektonik dunia, lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Filipina. Lempeng besar tektonik dunia ini yang membuat Indonesia sangat-sangat rawan dengan gempa bumi. Dan dengan tata letak geografis Indonesia di cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yang membuat Indonesia rawan dengan adanya letusan gunung berapi. Ya, ternyata bukan hanya itu aja. Yang kedua, ternyata Indonesia itu juga rawan terhadap konflik kedaerahan. Konflik-konflik daerah juga rawan di Indonesia. Ya, kita tahu sendirilah, mayoritas Indonesia yang sangat padat itu di Pulau Jawa, yang sangat padat. Keterbatasan akses dan sumber daya, bahkan pembangunan yang ada di daerah-daerah terpencil sampai pelosok-pelosok di wilayah Indonesia lain, yang menghambat Indonesia memiliki konflik atau rawan terhadap konflik daerah. Karena orang-orang di pelosok atau daerah terpencil merasa tidak adil atas perlakuan negara ini. Yang ketiga, Indonesia juga rawan terhadap perdagangan ilegal. Ya, entah obat-obatan terlarang, entah perdagangan manusia, atau perdagangan senjata api. Itu juga masih kerap terjadi di Indonesia. Mengingat kalau Indonesia itu sangat strategis sebagai tempat jalur pelayaran internasional, pelayaran perdagangan internasional ya, dan Indonesia sangat strategis sehingga peluang terjadinya perdagangan ilegal sangat besar di Indonesia. Yang keempat, adanya budaya barat, pengaruh dari budaya-budaya barat. Kita tahu sendiri ya, Indonesia itu adalah satu negara yang memiliki budaya sendiri. Ya, walaupun budaya Indonesia sudah tercampur dengan budaya-budaya Timur Tengah atau Arab-Araban, tapi budaya barat juga masih bisa masuk ke Indonesia. Ya, kita tahu sendirilah, di Indonesia adanya aturan kebebasan individual untuk menentukan kehidupannya ya. Seperti kebebasan berkomunikasi, kebebasan pergaulan, atau yang lain, yang membuat budaya-budaya barat masih bisa mempengaruhi secara signifikan di Indonesia. Lalu yang kelima, akses pendidikan yang tidak merata di Indonesia. Ternyata akses pendidikan di Indonesia itu tidak merata. Mungkin dikarenakan hanya tempat-tempat yang banyak orang atau perkotaan yang memang mendapatkan akses lebih mumpuni dalam pendidikan. Karena di pelosok-pelosok atau daerah terpencil
Yang pertama karena kurangnya akses, yang kedua kurangnya fasilitas ya, fasilitasnya masih kurang. Yang ketiga, guru pendidiknya juga sangat kurang untuk berani masuk ke dalam pelosok